Selain pergi ke klinik kecantikan, masyarakat kini makin sadar akan pentingnya menjaga kecantikan dengan produk perawatan kulit dan tubuh. Di Indonesia sendiri, tren produk kecantikan semakin meningkat, bahkan ketika terjadi pandemi COVID-19. Pergeseran gaya hidup masyarakat yang seolah dituntut untuk selalu tampil cantik sempurna di era media sosial menjadi salah satu alasan peningkatan permintaan produk kecantikan. Kita lihat di Indonesia yang ekonominya kita masih tetap berkembang. Dan ini adalah ekonomi berkembang itu akan drive dari yang income level. Juga akan disposable income juga akan increase. Dan kita lihat di Indonesia itu next year itu pasti ada demand, masih tetap ada demand di kosmetik. Hal ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik pada 2020 yang mencatat industri kosmetik mengalami peningkatan sebesar 5,59%. Lalu sepanjang tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 9,61%. Dan tahun 2022 diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan tren dan jenis produk terbaru. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat, hingga Juli 2022, pertumbuhan perusahaan industri kosmetik di Indonesia sebesar 20,6% atau 913 industri kosmetik. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 819 industri. Diketahui bahwa peningkatan industri kosmetik tersebut didominasi oleh UMKM, yakni sebesar 83%. BPOM juga mencatat kosmetika sebagai kategori produk yang mendapatkan izin edar terbanyak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Pasalnya tercatat ada sebanyak 411.410 produk baru sejak 2018 hingga 2022. Jumlah ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan produk makanan dan minuman. Karena dari BPOM adalah memudahkan izin edar kosmetik. Kedua, kita juga lihat yang terus yang berkembang atau developing dari yang makro adalah di Indonesia, terutama seperti yang mungkin yang seperti kita akan usahakan dengan ada develop produknya dengan paling inovatif dan creative solution. Terlebih, pasar produk kecantikan di Indonesia bernilai 6,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 91,6 triliun rupiah pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tumbuh pesat pada tahun 2022 seiring meredanya efek pandemi COVID-19. Adapun pasar terbesar dari industri kecantikan Indonesia adalah dari segmen perawatan kulit dengan volume pasar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa tahun terakhir, industri produk kecantikan lokal menjadi primadona di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini, segmen pasar kecantikan juga tidak hanya dimonopoli kaum wanita, baik di perkotaan maupun di perdesaan, tetapi juga menyasar kaum laki-laki bahkan anak-anak. Kalau kita lihat Indonesia kosmetik secara dari number of izinnya udah dikasihkan itu jauh lebih besar pada bandingkan dari region. Contoh kayak Vietnam. Kita recently kita ada survey ke teman-teman di Vietnam. Mereka di situ dominan masih adalah foreign brand seperti Korea punya import produk, banyak import produk. Kita lihat Indonesia dominan di dalam market itu adalah local brand. Banyaknya peminat produk kecantikan ini menggelitik para pebisnis untuk memiliki brand sendiri. Apalagi saat ini membuat brand produk kecantikan prosesnya sangat mudah dan cepat. Tinggal bagaimana cara memasarkan dan bersaing di tengah gempitannya brand lokal. Untuk memiliki brand produk kecantikan sendiri, Anda bisa mulai dari mencari jasa maklon kosmetik yang terpercaya dan menyediakan bahan baku berkualitas yang terdaftar di BPOM. Apalagi pebisnis bisa memiliki brand produk kecantikan tanpa harus memiliki pabrik. Jasa maklon itu adalah jasa yang menyediakan tempat untuk
para customer, para orang-orang yang pengen bikin develop skincare gitu. Karena kan sekarang itu skincare semua orang udah pasti tahu kan. Nah, kita bisa bantu mulai dari pengerjaan legalitas, kemasan, juga produknya itu kita bisa bantu semua develop dari nol sampai nanti finish look. Kami pun mencoba mengunjungi beberapa jasa maklon di wilayah Jabodetabek untuk membuat produk skincare yang tengah menjadi tren saat ini, yaitu serum wajah. Halo, Bibit ya. Prosesnya dimulai dengan diskusi mengenai konsep produk dan benchmark. Lalu permintaan sampel ke tim research and development. Selanjutnya pemberian sampel disertai informasi harga produk, approval sampel, dan packaging, registrasi legalitas produk seperti BPOM, Haki, dan halal, approval sampel dan packaging, lalu pembayaran, produksi, dan pengemasan, hingga akhirnya pengiriman barang. Rata-rata minimum order quantity atau MOQ yang ditawarkan para jasa maklon bervariasi, mulai dari 1.000 pieces per produk dengan biaya 20 juta rupiah. Namun jika ingin membuat produk dengan minimal 5 item, pelanggan akan mendapatkan biaya yang lebih murah. Di angka 20-30 juta itu sudah pasti bisa bikin brand gitu. Mulai dari serum sampai body care, skincare itu bisa semua kita. Di 1.000 piece legalitas sudah terjamin dari mulai haki merek, desain produk, sampai produk tersebut mulai dari ingredientnya itu semua udah. Kalau di dalam kosmetik, kita expect-nya teman-teman ini adalah dalam satu cycle dia penjualan kira-kira di 6 bulan. Yang dia harusnya bisa adalah repeat satu kali, 3-6 bulan. Paling lambat itu adalah 1 tahun. Tapi dengan kosmetik itu expiry-nya sebenarnya ada 2 tahun. Namun memilih jasa maklon pun juga perlu kehati-hatian. Perlu memastikan jika bahan yang digunakan aman dan lulus uji BPOM. Memang untuk maklon tersendiri kita memiliki regulasi-regulasi yang harus sesuai dengan pemerintah, ya kan? Peraturan-peraturan tersebut ada istilahnya literasinya, di mana semua bahan baku yang kita ambil atau yang kita ingin gunakan itu harus melalui distributor yang resmi. Distributor resmi itu akan memberikan Certificate of Analysis atau MSDS-nya, serta product knowledge yang disertai dengan studi atau klinisnya mereka. Jadi dari situ kita baca terlebih dahulu penggunaannya di level berapa, maksimumnya berapa, kemudian efek sampingnya apa. Jika memang ternyata aman menurut peraturan yang ditetapkan oleh Badan BPOM, kita akan gunakan.